Coba lo nggak tahu kalau dulu selfie, gigi, sama ada satu mobil di satu kamar berbohong. Soalnya biasanya dia tidur lembutin main. Aja fakta yang nyakitin. Nah, tanggapan dari pihaknya Sarkawi, Sarwendah keren sekali. Dan juga pihak MPR, masyarakat pembela Ruben, ini sangat bertolak belakang, guys. Orang tua kita, apakah itu merupakan suatu aib? Apa salahnya? Orang tuanya ada keahlian. Yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ya di framing, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan. Anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki. Tim hukumnya ngasih semacam ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh. Nanti anak-anakmu benci sama kamu. Kita berharap ini ya, Sarwendah tidak mengatakan bahwa mama menangis gara-gara bapakmu yang cong ini gitu. Bisa anak-anaknya dicuci otaknya gitu. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Aku pakai uang almarhum papi aku juga, guys. Hanya ada si CEO. Misalnya nih kalau Lisco adalah CEO ganteng ya gitu. Ini nggak apa-apa nih aku main ke rumahmu sayang, Mamio. Takut-takutnya jadi fitnah loh gitu, sama tetangga gitu. Enggak lah, kamu main aja ke rumah ini. Ini rumah aku dan papi aku yang beli gitu. Jadi makanya pede aja si CEO. Oh, karena rumah kamu ya udah aku pakai ngonten aja kok. Nescafe mana Nescafe? Gitu. Perdebatan antara Sarkawi dan juga MPR, masyarakat pembela Ruben, ini semakin memanas guys. Aduh, mantap. Hai, apa kabar kawan dari Desko? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah guys, kita masih update tentang Sarkawi, Sarwendah kelewatan sekali, dan juga MPR, masyarakat pembela Ruben, atau Minola pengacara Ruben. Waduh. Ini semakin seru guys. Kenapa? Karena pihak-pihak MPR ini memberikan data dan fakta untuk menyangkal semua omong kosong dari pihaknya Sarkawi gitu guys. Jadi netizen ini semakin berpihak kepada Ruben gitu. Waduh. Kalian ini tim Sarkawi atau tim Sergios? Serasa gila ongkos loh. Atau tim MPR guys. Nah, coba kalian tulis komentar kalian di bawah. Kita lihat dulu guys. Bagaimana nih ada netizen video Wendah ya yang tanda kutip mengejek netizen tapi nggak ngaca dulunya dia kayak gimana guys. Waduh. Apa? Coba lo nggak tahu kalau dulu selfie, gigi, sama ada satu mobil di satu kamar berbohong. Soalnya biasanya dia tidur lembutin main. Ini netizen salfok dengan perbedaan Sarwendah yang sekarang dan dulu guys gitu. Janganlah hina orang yang sudah angkat derajatmu dan keluargamu. Waduh. Jadi sekarang ternyata cantik Sarwendah itu tidak alami katanya guys. Kalau komennya ada yang bilang, yang ini namanya kacang lupa sama kulitnya. Loh. Tapi emang kita lihat perbedaan ya dulu dan sekarang ya. Tapi kan namanya manusia pasti ada berbeda kan. Dulunya mungkin wajahnya tidak secantik sekarang, tapi hatinya dulu cantik. Sekarang mungkin wajahnya lebih cantik, tapi hatinya cantik juga. Waduh. Di mata Papius. Di mata Indonesia nggak tahu juga ya. Dapat aja fakta yang nyakitin, nah kata netizen. Kalau dulu kaca yang belum dilap jadi buram. Waduh. Dan nggak cuman itu guys. Di sini pihaknya Sarkawi dan juga MPR ini semakin panas guys gitu. Jadi semua tanggapan-tanggapan dari pihaknya Sarkawi, Sarwendah keren sekali. Dan juga pihak MPR, masyarakat pembela Ruben, ini sangat bertolak belakang guys. Kalau kalian lihat ya, mereka saling adu argumen. Orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan. Apakah itu merupakan suatu aib? Apa salahnya? Orang tuanya ada keahlian. Yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ruben oke kok. Yang menjadi kontraktor tuh almarhum ayahnya S gitu. Nggak ada masalah. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa. Nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki sebelum ibunya dipojokkan karena kami mengungkap fakta. Gila. Jadi mereka saling bertautannya keren ya gitu. Jadi pihaknya Sarkawi bilang, salahkah ketika seorang ayah menjadi kontraktor? Nah, apakah itulah aib? Tapi dari Pak MPR, Minola, pembela Ruben, dia bilang,
yang nyalakan siapa? Iya, bener juga ya. Ruben sama Minola nggak pernah nyalahin, nggak pernah bilang gara-gara ayah kamu nih gitu. Duit renovasi jadi bengkak, nggak ada. Ruben juga setuju nggak bapaknya Sarwendah jadi kontraktor, setuju. Yang nyalahin siapa? Nah ini kan menurut Litsko kok banyak banget dari pihaknya Sarwendah ini ya, Sarkawi ini ya, Sarwendah keren sekali ini ya. Itu seperti tanda kutip malah dia yang framing atau malah dia yang halu gitu. Padahal di pihak Ruben nggak ada saya nyalahin. Orang kita setuju bapaknya jadi kontraktor. Bilang nanti jangan sampai anak-anak melihat ibunya nangis benci sama tanda kutip ya. Orang yang memojokkan ibunya. Dari pihak MPR bilang yang mojokin siapa? Orang itu cuma kasih fakta. Emangnya anaknya nggak sedih, nggak nangis ngelihat ayahnya di mekong-mekong, dimaki-maki, dibilang cancong-cancong. Ibunya nangis kan karena kita mengungkap fakta. Waduh. Kebenaran memang menyakitkan, guys. Loh. Menurut kalian gimana nih pertarungan ini, guys? Ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A itu. Nah, ini nih yang paling bikin kita mengerutkan dahi. Tim hukumnya ngasih semacam ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh, dan nggak akan sudi sayang lagi sama orang yang mojokin. Kita paham lah pengacaranya pasti mau belain kliennya. Tapi Betul, Bu. rasanya aneh dan kurang pantas kalau reaksi emosional dijadikan senjata buat ngancam di depan publik. Bukannya anak-anak itu harusnya dilindungi dari konflik orang tua. Kok malah dipakai buat tameng seperti, awas loh, nanti anak-anakmu benci sama kamu. Waduh, bener setuju banget nih, Bu. Kok anak-anak ini malah Sarwendah ini, pihaknya Sarwendah seringkali menggunakan anak-anak ini sebagai tameng ya. Masalahnya Sarwendah ini nangis karena dipojokin sama siapa? Bukan sama Ruben, guys. Sama netizen gitu. Tapi entah kenapa pihak Sarwendah seakan-akan menangis karena dipojokin oleh Ruben gitu. Ya kan? Seakan-akan ini teori konspirasinya ya. Dan kita juga nggak tahu ketika dia nangis, anaknya bertanya, Tania, "Mama nangis kenapa?" Apa jawaban dari Sarwendah? Kan kalau dia nangis ini gara-gara postingan Mama, komentar di IG Mama menyakiti hati nak gitu. Berarti kan harusnya dijelaskan sama Sarwendah, Mama ini menangis karena komentar-komentar di internet itu menyakiti hati Mama. Nih ada nih akun-akunnya yang katanya udah dilaporin kan gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dibilang Sarwendah ke anaknya. Kita berharap ini ya, Sarwendah tidak mengatakan bahwa Mama menangis gara-gara bapakmu yang cong ini gitu. Kita berharapnya nggak dikatakan seperti itu. Mama menangis gara-gara kelakuan bapakmu. Gitu kan. Nah kita berharap Sarwendah ini memberikan penjelasan yang benar gitu. Jangan seperti dia menangis gara-gara Ruben gitu loh. Komentarnya ada yang bilang, bisa-bisa anak-anaknya dicuci otaknya gitu. Ada yang takut cemnya seperti itu kan. Ada yang bilang juga, fakta lah, jangan bicara soal kerjaan, memang benar. Lama-lama anak pasti benci kok orang yang buat ibunya menangis. Wah, ini pembela Sarkawi, guys. Sarwendah keren sekali. Aku sebagai anak, kalau ibu saya dipojokkan, ya saya akan benci sama orang tersebut. Saya akan lawan orang yang menyakiti ibu. Nah, masalahnya yang mojok ini siapa? Harus clear gitu, harus jelas gitu loh. Kan Sarwendah yang jelekin Ruben. Tapi kalau kita lihat, Sarwendah juga nggak pernah jelekin Ruben sih di halayak umum ya, cuman dia bilang kemarin cangcong-cangcong aja gitu. Tapi karena kata Ruben itu udah biasa, waktu nikah pun dia udah sering diomongin seperti itu sama Wendah, katanya Ruben. Ada yang bilang juga, kok bisa anak-anak dengar ibunya dijelek-jelekin? Anak-anak itu harusnya dilindungi dari medsos. Anak saya aja pulang sekolah cuman sampai jam 2 siang nggak bisa lihat medsos dan berita aneh. Tontonannya cuma tontonan anak-anak. Kok anaknya Wendah bisa akses berita orang tua? Padahal waktunya banyakan di sekolah. Berarti kecolongan ya menjaga mereka. Nah bener juga nih. Masalahnya, anak-anaknya Sarwendah ini kan masih kecil-kecil ya. Tontonan YouTube-nya apa? YouTube Kids. Kok bisa tiba-tiba ada tontonan silat investigasi di HP-nya anak-anaknya bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Dan nggak cuman itu, guys. Faktanya lagi, interior yang dibanggakan oleh Sarwendah yang katanya dia beli sendiri, ternyata ada Ruben juga di dalamnya yang nyumbang apa? Nyumbang duit lah pasti. Emang situ, nyumbang nyuci baju doang. Dan nyumbang cinta juga. Ya, waktu dulu mereka masih bersama. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Gimana uang Ruben? Disebut?
ini akan jadi digital. Uang aku pakai uang almarhum papi aku juga guys, gitu guys ya. Waduh. Begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku, rumah dari isi rumah, dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu. Oke ya. Jadi di sini dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah uang ayah itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Nah, ini dia juga satu lagi guys, yang dia bilang, ini rumah aku, pakai uang aku dan uang papi aku. Dan di sebelahnya ada si CEO. Nah, pertanyaan kita ya, apakah si CEO ini makanya sering datang ke rumahnya Wendah? Karena dia tahu bahwa ini tuh Wendahnya ngaku-ngaku ini rumahnya dia sama rumah papinya dia nih. Pertanyaan kita ya, misalnya nih kalau Let's Go adalah CEO ganteng ya gitu. Ini nggak apa-apa nih aku main ke rumahmu sayang, Mamio. Takut-takutnya jadi fitnah loh gitu, sama tetangga gitu. Enggak lah, kamu main aja ke rumah ini. Ini rumah aku dan papi aku yang beli gitu. Jadi mungkin dugaannya, kalau kita mau berhusnuzon dengan si CEO, dia nggak tahu ini semua adalah rumah Ruben. Karena dia nanya si Mamio, bilangnya ini rumah aku dan papi aku. Dan video ini kan waktu dia live ya. Jadi makanya pede aja si CEO. Oh, karena rumah kamu ya udah aku pakai ngonten aja kok. Nescafe mana Nescafe? Ini kopi di kulkas, ini kulkas kamu kan gitu. Boleh aku minum. Berasa di rumah sendiri. Mungkin gitu pikirannya CEO. Jadi dia pede ngonten di sana, nggak malu gitu. Bisa jadi dugaannya ya gitu. Ini teori konspirasi aja nih. Namanya ada yang bilang Ruben bingung. Uang diembat Pak nih Sarkawi sama Sarkawi. Ngaku rumah dari Pak nih. Loh. Ya dia bingung ya. Kayaknya ini transferan gue mulu yang transfer kok tiba-tiba jadi rumah bapaknya sama rumahnya dia ya. Waduh, bingung juga gue. Ya. Sadis banget loh si Sarkawi. Sarwana kelewatan sekali. Kalau memang bener yang kamu ngaku ya. Tapi kita tunggu faktanya lah. Uang Wenda sama papinya tapi yang ngasih Ruben. Kalau dilihat-lihat bukti Ruben yang nggak diakui sama dihina sama yang sono cukup luar biasa. Ruben Onsu nggak gila sih, keren Ruben Onsu iya sih. Karena banyak banget sih bukti-bukti yang katanya dari Ruben emang nggak dikeluarin gitu. Tapi kalau yang di sana nyenggol, dia mungkin ngeluarin faktanya doang gitu buat membela dirinya doang. Kak Ruben kerja tiap hari dari pagi ke malam loh, iya bener. Ya uangku dan papiku yang transfer ke Ruben. Gede juga ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah jetong. Ruben. Misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dok, hitam putih sama isi rumah, dananya lebih gede mana? Wah, itu deh guys. Jadi kalau kalian lihat ya, lift yang 500 juta yang ini guys. Nah, ini liftnya 500 juta, terus ada lukisan juga gitu. Itu Ruben yang bayar. Walaupun nyicil, beli lift aja nyicil bro. Demi bela-belain, demi bahagiain si Sarkawi. Sarwenda keren sekali kan. Itu waduh. Liftnya lebih mahal dari harga Brio gitu. Gokil emang permintaannya Sarwenda nih gokil ya gitu. Yang pasti bukan Ruben yang milih liftnya. Pasti kan dia nanya, sayang mau lift yang mana? Yang 500 juta yang gokil juga ya. Sarwenda juga menanggapi waktu di podcast, dia bilang semuanya yang ngisi itu aku. Dan menurut Let's Go ada statement dia yang agak aneh guys, yang ini guys. Jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan kalian menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Masalahnya di antara kita semua nggak ada yang nganggap gitu. Dia aja yang negatif thinking mulu deh. Nih, sorry ya Kak Sarwenda ya gitu. Kok Kak Sarwenda kayak negatif thinking mulu? Kak Sarwenda bilang jangan kalian menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak pernah nganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita malah apresiasi Kak Sarwenda hebat gitu, live, duitnya banyak. Tapi ketika kehebatan seorang wanita itu tiba-tiba tidak mengakui di belakangnya yang tanda kutip menyokong dia untuk jadi sehebat ini. Nah itu kita agak aneh tuh. Kok kayaknya kehebatan kamu tuh karena kamu sendiri gitu. Itu menurut kita yang agak aneh gitu loh. Dan pikiran negatif yang kamu pikirkan bahwa wanita itu tidak bisa ngapa-ngapain itu berasal dari pikiranmu sendiri, otakmu sendiri. Nah
berarti yang menganggap kamu nggak bisa ngapa-ngapain ini adalah dirimu sendiri. Karena kita nggak pernah nganggap gitu. Iya kan? Yang disebut Chong ini dengan gagahnya berjuang buat nyelamatin anak-anak dari lingkungan toksik. Sehat selalu Ko Ruben. Iya, ini kita setuju juga ya. Kita bisa melihat lingkungan mana yang sekarang tuh aman untuk anak sama yang toksik gitu loh. Dibilang Chong tapi Ko Ruben bertanggung jawab penuh full daripada yang gagah tapi mau kondo ya. Modal kunci doang. Kunci hati Wenda. Yang kemarin banyak orang bilang tuh katanya gagap tuh. Udah ditunjukkan bukti bahwa udah dicek tentang masalah perpindahan. Ruben juga kemarin udah ngomong ke beberapa teman media. Nomor itu tidak kami gunakan lagi, tidak saya gunakan lagi. Ada kok nomor baru. Anak-anak tahu dan dia juga pernah menghubungi nomor baru itu. Kenapa ke nomor satu itu aja? Dikirimkan informasi itu, kenapa nggak ke nomor yang lain juga yang dia juga tahu? Kalau niatnya baik kan cek ke semua nomor yang dia tahu. Atau paling tidak disampaikan ke pengacaranya dan pengacaranya sampaikan ke kami. Kalau ada niat pasti ada jalan kan untuk menginformasikan. Tapi faktanya perpindahan itu kan tidak sehari langsung pindah bareng-bareng kan juga lama gitu. Terus kalau kemudian misalnya dia cek ke nomor yang memang contreng satu, sementara dia tahu ada nomor yang lain yang dia juga sering gunakan ketika berkomunikasi dengan Ruben. Kalau itu juga kami salah, karena dia yang penting udah cek tanggal 21, ya kami salah. Tapi bukan orang yang takut untuk mengakui kesalahan kalau kami salah. Nah, itu dia guys. Jadi di sini faktanya ya bahwa Wenda itu memang dia ngechat Ruben bilang udah pindah rumah ke nomor Ruben yang lama. Tapi Ruben punya nomor baru dan katanya nomor Ruben baru ini udah pernah juga dipakai chatan Ruben ke Wenda. Artinya Wenda tanda kutip tahu dong si Ruben ini punya nomor baru. Tapi di sini seakan-akan Wenda ini saya udah ngechat. Tapi centang satu, ya gimana dong? Nah, kita mau husnuzon ya, kita berprasangka baik kepada Sarwenda. Oh, berarti mungkin Sarwenda ini lupa kalau Ruben ini punya nomor baru. Nah, kita berpikir positif seperti itu, bisa jadi lupa. Tapi sepertinya tidak mau mengakui kesalahan. Beda dengan Ruben dan pihaknya MPR bilang, kalau memang waktu di chat Ruben itu centang satu, kita yang salah, oke kita yang salah. Karena kita tidak malu mengakuin kalau kita kadang-kadang salah dari pihaknya Ruben. Dan masalahnya satu lagi guys, kalau kesimpulan dari Wenda kemarin ketemu Ruben yang ini, nah ini kan akhirnya pengacaranya mengatakan bahwa nanti urusan duit semuanya akan langsung ke anak. Yang kedua adalah di mana anak ini tahu Ruben ini punya nomor baru. Nah berarti seharusnya Ruben ini bisa langsung bypass ngechatin atau teleponin ke anak-anaknya dong. Ruben ini juga berhak nyuruh anak-anaknya langsung ketemu dia tanpa persetujuan si Wenda. Nah ini guys. Karena Wenda ini tanda kutip, dia udah mau menyerahkan semuanya ke anaknya langsung. Alias anak yang paling gede mungkin ya, si Thalia ya. Berarti sekarang kalau Ruben mau ketemu Thalia, nggak usah pakai izin ibunya dong. Nah ini pertanyaan kita. Karena udah langsung di-bypass. Katanya ibunya nggak mau ngurusin lagi masalah Ruben sama Thalia. Menurut kalian siapa yang tercium bau-bau kemunarohan di sini guys? Siapa yang tertampar dengan fakta dan data? Nah ini pertanyaan kita semua. Akhir masalah debt collector yang di sini yang katanya tanggal 11 Juli datang jam 10 malam untuk orang sekelas Sarwenda, artis besar, duit banyak 200 juta bukan masalah. Nah, ya kali dia nggak punya orang buat nanyain atau interogasi atau nahan debt collector ini. Masa dia malah bawa ke persidangan bahwa dia bilang ini ada debt collector jam 10 malam, ini bikin saya dan keluarga saya tidak tenang hidupnya. Nah, kalau kita sebagai orang yang mempunyai duit seperti Sarwenda, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan nyuruh pembantu atau supir kita kan, atau satpam kita. Masa komplek nggak ada satpamnya? Pasti nyuruh, Pak kamu interogasi tuh si debt collector. Mau apa dia kesini? Siapa dia orangnya? Atau lapor ke kepolisian ya. Ini Pak polisi gitu. Ini ada orang nih 5 orang jam 10 malam di depan rumah saya. Saya curiga mereka itu mau ngerampok kayak. Belum tentu debt collector loh. Siapa tahu mau ngerampok. Siapa tahu kan? Siapa tahu dia tindakan kriminal. Nah. Tapi, apakah itu dilakukan Sarwenda? Belum ada sih beritanya sampai sekarang ya. Kita anggap aja enggak, karena nggak ada beritanya. Tapi dia menyimpulkan bahwa ini debt collector yang katanya dari pihak cicilan utangnya Ruben. Nah. Apakah dia memframing? Nah, ini pertanyaan kita. Oke, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Coba tulis kolom komentar
kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin mungkin super lebih, ada link sampai di bawah atau dari super thanks aja ya. Kita ketemu di video berikutnya dengan teori konspirasi MPR melawan Sarkawi ini. Sampai jumpa lagi guys. Bye.